Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desriana Sari. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dan di video kali ini saya akan mengajukan tugas dari Pak Reka dari mata kuliah pengantar informasi. Baiklah, yang di sini terdapat arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan ini terdapat pada bab 2 dan bab 3. Pengertian yaitu arsitektur sistem informasi kesehatan atau SIK merujuk pada struktur dan desain dari sistem informasi yang digunakan dalam bidang kesehatan. Arsitektur ini mencangkup pengorganisasian komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan proses yang saling berhubung untuk mengelola data dan informasi kesehatan secara efisiensi. Sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS. Di sisi lain adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola sebagai proses operasional di rumah sakit. Sistem ini meliputi manajemen pasien rekam medis, keuangan, sumber daya manusia, persediaan obat, serta penjadwalan dokter dan perawat. Lalu, terdapat juga karakteristik arsitektur SIK. Yang pertama yaitu skalabilitas. Arsitektur SIK harus dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan fasilitas kesehatan, baik dalam hal jumlah data yang dikelola maupun jumlah penggunaan sistem. Skalabilitas ini penting agar sistem tetap dapat berfungsi dengan baik meskipun jumlah pasien atau layanan kesehatan meningkat. Lalu yang kedua itu terdapat interoperability. Arsitektur SIK harus memungkinkan pertukaran data antar sistem yang berbeda dengan standar yang sudah ditetapkan seperti HL7 atau Health Level 7 atau FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Resources. Ini memungkinkan data kesehatan dapat diakses atau dipertukarkan antar rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya dengan mudah. Kemudian terdapat juga tujuan SIMRS. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. SIMRS membantu mengotomatisasi dan menyederhanakan banyak proses administrasi dan medis yang ada di rumah sakit. Yang kedua itu meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data. SIMRS dirancang untuk melindungi informasi sensitif. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepuasan pasien dengan proses yang lebih cepat dan efisiensi, serta pelayanan yang lebih terkoordinasi. Lalu, komponen-komponen arsitektur sistem informasi kesehatan atau SIK, terdapat arsitektur data, yaitu data pasien, data penyakit, data operasional, data keuangan. Yang kedua itu arsitektur aplikasi, aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, manajemen resep, dan manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga itu arsitektur teknologi, infrastruktur jaringan, server dan penyimpanan data, keamanan sistem atau integrasi API. Kemudian arsitektur keamanan data, manajemen penggunaan, cadangan dan pemulihan. Yang terakhir itu arsitektur integrasi, integrasi nasional, integrasi antar fasilitas, dan standar data. Dan terdapat juga tantangan implementasi SIMRS, informasi manajemen rumah sakit SIMRS. Yang pertama itu anggaran yang terbatas. Implementasi SIMRS membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari penggandaan perangkat keras dan lunak hingga biaya pelatihan dan perawatan sistem. Kemudian yang kedua itu perubahan proses kerja, menyesuaikan proses kerja mereka dengan sistem informasi yang baru. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan SIMRS membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh staf rumah sakit, termasuk dokter, perawat, dan administrasi. Yang keempat itu keamanan dan privasi data pasien. Yang kelima, penyesuaian dengan regulasi dan standar integrasi dengan sistem lain. Dan yang terakhir, keterbatasan teknologi sistem informasi kesehatan membutuhkan teknologi yang canggih dan update. Lalu, di contoh kasus bab 2 ini terdapat rancangan bangun sistem informasi kesehatan berbasis website di Kabupaten Garut. Yang dimana yaitu
Metode yang digunakan pada perencanaan sistem ini adalah menggunakan metode evolutionary web development. Terdiri dari beberapa tahapan, yaitu konteks analisis, sistem arsitektur, proses modeling, project plan, website, dan dengan kebutuhan sistem menggunakan Anivel Modeling Language. Sedangkan bahasa pemrograman penggunaan PHP dan MySQL sebagai penyimpanan database-nya. Hasil penelitiannya yaitu disimpulkan bahwa penulis berhasil membuat sistem informasi kesehatan yang dapat memberikan informasi untuk masyarakat peserta BPJS, mengakses informasi layanan dokter atau poliklinik yang dirujuk BPJS, dapat memberikan layanan fasilitas kesehatan sesuai lokasi kepesertaan di Kabupaten Garut. Lalu, contoh kasus bab ketiga yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS di RSUD Peraya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Jadi mana itu penelitian kuantitatif pendekatan studi kasus dilakukan dengan menggunakan kerangka human, organization, teknologi fit, jumlah sampel sebanyak 35 sampel yang diambil, yaitu penggunaan SIMRS. Analisis data yang dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig 0,05. Maka disimpulkan bahwa secara parsial adalah pengaruh signifikan antara faktor human, organization, teknologi, pengetahuan penggunaan, dan regulasi terhadap net benefit SIMRS. Hasil olah data diperoleh nilai sig F kurang lebih 0,05. Artinya secara simultan ada pengaruh signifikan antara faktor human, organization, teknologi, pengetahuan penggunaan, dan regulasi terhadap net benefit SIMRS. Ya, kesimpulannya itu pemanfaat penerapan SIMRS di Rumah Sakit Peraya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara, hasil evaluasinya belum berjalan dengan maksimal. Baiklah, itulah tadi yang sudah saya jelaskan tentang SIMRS dan SIG. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.